Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait e-supply chain worker. Seperti kita ketahui bahwa e-supply chain itu adalah rantai pasok manajemen yang menggunakan digital technology. Kita bahas dulu terkait dengan dampak digital technology pada tenaga kerja atau workers. Impact-nya itu ada 3, ada positive impact, negative impact, dan worst impact. Positive impact akibat dari digital technology. Yang pertama adalah creation of new jobs. Dengan adanya teknologi informasi di sini, ada pekerjaan-pekerjaan baru seperti software development, cyber security, digital marketing jobs, data analysis, app developer, dan sekarang yang terbaru adalah artificial intelligence specialist. Kemudian yang kedua, remote work and flexibility. Pekerjaan menjadi fleksibel dan dapat dikerjakan dimanapun Anda berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena sekarang ada video conferencing, project management software, kemudian ada cloud computing, dan bisa dikerjakan dimanapun. Intinya adalah companies worldwide from homes. Kemudian yang berikutnya, nah ini menarik nih. Ada yang disebut sebagai gig economy and freelancing. Mungkin Anda ada yang sudah mengenal gig economy. Gig economy itu intinya adalah free market system, temporary, and independent workers. Jadi budaya saat ini itu cenderung perusahaan itu membuat pekerjanya itu free market system, dimanapun mereka bisa memasarkan jasanya. Kemudian biasanya pekerja temporary. Bagi perusahaan juga mungkin ini menguntungkan karena karena sistemnya kontrak. Kemudian biasanya bagi pekerja juga fleksibel. Kenapa? Karena dia adalah independent workers. Nah, intinya dengan adanya teknologi informasi ini, kita bisa menciptakan ada yang disebut dengan freelancer. Sekarang banyak pekerjaan yang seperti itu, antara lain writing, design, programming, atau virtual assistance. Ini adalah contoh daripada gig economy dan freelancing. Berikutnya adalah accessibility opportunities and upskilling learning. Sekarang banyak ada platform ya seperti LinkedIn ya, itu mempermudah kita untuk mengakses, untuk membroadcast skill yang kita miliki sehingga banyak orang tahu apa kemampuan kita, mempermudah kita untuk mencari pekerjaan. Tentunya ini juga merupakan upaya untuk accessibility learning opportunity, peningkatan peluang pembelajaran secara mudah ya. Nah, ini positive impact-nya. Kemudian ada juga positive impact yang lain, tentunya automation and efficiency. Otomatis ya, kalau misalkan ada otomasi, tentunya produktivitas bisa ditingkatkan. Yang semula outputnya 100 mungkin bisa ditingkatkan menjadi 180 unit produk. Kemudian positive impact-nya, ini ada banyak startup and entrepreneurship, memaksa orang untuk memiliki jiwa entrepreneur, di mana saja mereka bisa memulai bisnis, dari e-commerce sampai app development. Ya, sebagai contoh yang sudah sukses itu adalah Amazon.com. Dia hanya menyediakan infrastruktur untuk skala bisnisnya. Ya, di mana produk yang dia jual adalah produk orang. Dia mengintegrasikan orang-orang yang memiliki produk untuk mempertemukan dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah diversity of job sectors. Ya, jadi banyak pekerjaan yang berbeda saat ini, bahkan berkembang. Ya, mulai dari healthcare, education, finance. Sekarang kan ada Halodoc misalkan. Itu contoh dari telemedicine. Kemudian ada juga online teaching. Ya, bahkan financial technology. Sekarang orang meminjam uang hanya menggunakan teknologi informasi. Ya, pergi ke dokter mungkin sekarang diwakili dengan adanya telemedicine. Bahkan
pembelajaran dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu sifatnya sekarang sudah mulai online teaching. Jadi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Ini adalah positive impact. Kemudian ada juga negative impact. Otomatis di sini ada yang disebut dengan job displacement due to automation. Karena adanya otomasi, otomatis ada banyak pengangguran juga. Kenapa? Karena ada replacing rutin manual. Kemudian increase job insecurity. Perusahaan lebih menyukai tenaga temporari, kontrak 2 tahun, kontrak lagi 2 tahun, kontrak lagi. Bagi perusahaan itu menguntungkan. Kenapa? Karena tidak ada kenaikan gaji secara rutin. Setelah selesai kontrak, dia bisa cari tenaga kerja baru. Daripada dia mempekerjakan tenaga yang sudah berpengalaman, di mana perusahaan harus mengeluarkan uang yang banyak, ya dia cari tenaga kerja dengan spesifikasi yang baru. Nah, ini increase job insecurity. Nah, inilah dampak daripada gig economy yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian adalah skill gaps. Ya, dengan adanya teknologi, otomatis ada growing mismatch, ya, ada pertumbuhan ketidakseimbangan antara skill yang dibutuhkan dengan kemampuan digital. Sehingga sekarang adanya dikenal digital literasi. Orang banyak tetapi tidak banyak yang memahami terkait dengan digital literasi. Kemudian decrease need for certain job. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang hilang. Bahkan kebutuhannya menurun. Ya, ada contohnya misalkan customer service representatif. Sekarang sudah diwakili oleh perangkat teknologi informasi. Kemudian clerical work, data entry, bahkan journalism. Sekarang kita banyak melihat ada banyak media yang hanya memanfaatkan informasi-informasi yang di-share oleh orang-orang tertentu sehingga jadi berita. Ya. Nah, itu ke depan kemungkinan permintaan terhadap jurnalisme itu akan berkurang. Nah, inilah negative impact-nya. Kemudian negative impact yang lain itu ada yang disebut dengan polarization of job markets. Ya. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan polarisasi. Ya. High paying jobs in technology or data science are growing. Tetapi low skill job may become increasing. Jadi pekerjaan yang membutuhkan low skill itu akan bertambah. Nah, sehingga perusahaan akan lebih suka tuh membayar tenaga kerja kontrak yang baru dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpengalaman. Kenapa? Karena akan lebih murah membayarnya dibandingkan dengan mereka yang berpengalaman. Kemudian reduce human interaction. Anda tidak perlu face to face. Bisa menggunakan perangkat elektronik, digital, perangkat digital. Ya, kita bisa mulai lihat dari banking, hospitality, ya, dan banyak implementasi yang mengurangi human interaction. Ya. Kemudian ada juga exploitation in digital labor. Ya. Dan yang terakhir adalah outsourcing and global competition. Pada intinya ada worst impact. Kebanyakan nanti orang akan mengalami kehilangan pekerjaan. Contohnya di Indonesia jumlah penduduknya banyak, tetapi peluang kerjanya sedikit. Otomatis dengan adanya teknologi informasi ini di mana perusahaan mulai berpikir untuk memanfaatkan sehingga otomasi tinggi, maka berdampak terhadap banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kemudian structural unemployment secara struktur, karena job-job yang sifatnya repetitif itu akan bisa digantikan oleh sistem, otomatis akan, kalau secara masif akan terjadi structural unemployment. Ya, dan tentunya widening income inequality. Nah, ini worst impact daripada digital transformation untuk supply chain worker itu. Apakah digital transformation pada supply chain worker itu sebuah ancaman? Kita lihat.
kita harus mampu untuk mengantisipasinya. Langkah yang perlu kita lakukan adalah kita membuat strategi solution ibaratnya. Yang pertama adalah long life learning. Jangan berhenti untuk belajar. Pada saat orang menciptakan deterjen hanya untuk membersihkan pakaian, beberapa tahun kemudian dia harus mencari gimana caranya untuk membunuh kuman. Beberapa tahun kemudian dia harus mencari gimana caranya untuk mempertahankan warna. Beberapa tahun kemudian dia harus mencari bagaimana caranya untuk mengembalikan kecerahan warna. Bahkan sekarang riset berkembang gimana caranya untuk membunuh sel-sel penyakit atau untuk meningkatkan keharuman pada pakaian tersebut ya dalam waktu yang cukup lama. Long life learning, terus belajar sehingga kita bisa menemukan inovasi baru. Pada saat inovasi yang lama sudah banyak orang yang menggunakan, kita muncul dengan sesuatu yang baru. Sehingga apa? Bisa kompetitif. Yang kedua, increasing creativity. Karena long life learning, maka berdampak kreativitas kita itu akan meningkat. Creativity itu bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mengkombinasikan sesuatu antara beberapa alternatif itu juga jenis kreatif. Jadi tidak hanya menciptakan sesuatu yang baru. Dan yang ketiga solusinya adalah meningkatkan jaringan. Kadang-kadang kreatifnya ada, pengetahuan banyak ada, tetapi partnernya tidak ada. Otomatis upaya yang ketiga strateginya itu adalah menciptakan jaringan seluas-luasnya. Barangkali kita tahu bagaimana cara membuat sebuah produk ya dengan material tertentu. Tetapi apakah kita tahu dari mana kita mendapatkan material yang paling murah dan paling berkualitas? Di sanalah dibutuhkan jaringan. Begitu juga kita punya produk yang bagus, orisinil, high-tech ya, tetapi kita tidak punya jaringan siapa yang mau membeli produk kita. Otomatis produk kita akan menjadi useless pada saat tidak ada jaringan. Demikian materi yang bisa saya berikan terkait kepada supply chain worker. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum dan tetap semangat belajar.